Itu menit terakhir lepas sama saya. Lepas sama saya. Pas masuk kotak saya nggak bisa ngambil lagi studio. Itu golnya tuh jadi stand 2-2, udah tinggal berapa menit lagi. Kalau 2-1 kita lolos. Bukan PCS. Sama juga kita. Kalau kita nggak dapat kepercayaan juga ya sulit juga. Sama aja sama saya muncul. Orang bilang saya dari junior itu masuk ke Semen Padang, orang di Darung aja lucu nengok. Siapa mau dibawa? Iya, jadi waktu kita jadi pemain, kita mensepelekan, ya kan? Sekarang karmanya kita juga kan, ya kan? Nah itu maka kita nggak boleh itu. Menghabiskan waktu lebih kurang 15 tahun bersama Semen Padang, membuat sosok Weliansah tak bisa dipisahkan dengan tim dari Bukit Indarung tersebut. Bersama Nil Maizar, Delvi Andri, Syafrianto Rusli, dan pemain lainnya, Welly ikut mengantarkan Semen Padang menjuarai Piala Galatama pada tahun 1992 setelah mengalahkan Arema Malang di partai final yang diadakan di kota Surabaya. Dengan kemenangan itu, Semen Padang FC kemudian mewakili Indonesia pada Piala Winner Asia dan sempat melaju hingga babak kedua. Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1 bersama asisten pelatih Semen Padang FC, Weliansyah, yang dipandu langsung oleh reporter Minang 1, Rivo Septian. Ya, saya lahir 19 Januari 1996 di Jakarta. Saya sekolah di Padang. Padang. SD di Padang, SMP di Padang, SMA di Padang. Saya sebagai asisten pelatih di Semen Padang FC dan karyawan di BUMN Semen Padang. Saya dari SMA 2 dulu, itu ada kejuaraan Mantri. Tahun SMA 2 saya 83 udah mulai main. 84, 83, 84, 85 saya bermain di PSP Junior. Membawa tim PSP Junior juara runner up di Yogyakarta. Suratin, Piala Suratin. Ya. Lebih dahulu sebagai pemain PSP ya? Ya, PSP. Saya PSP dulu, PSP Junior. PSP Junior. Ya, saya main di Magudum, PSP Junior, klubnya Magudum. Sepak bolanya di PSP, Perserikatan. Itu zaman saya PSP Junior, pelatihnya Pak Usman Chan. Saya bareng sama Delvi Adri, Endra Susilo, Abdal Yusra. Satu tim juga di Semen Padang. Saya dipanggil oleh Pak Haji Suatman, habis junior, saya dipanggil ke Semen Padang, itu ikut tes selama 3 bulan. Kebetulan saya dipanggil, saya, Abdal Yusra, Anton Sinevil, bertiga. Belum sampai 3 bulan, 1 bulan kami udah kontrak di Semen Padang. Nah saat itu ya, kita di Semen Padang, kita bisa sebagai karyawan dan juga bisa menyalurkan bakat kita yang ada. Nah kita ada grup Galatama. Ya, maka pikiran saya begitu, saya bisa cita-cita ingin kerja di tetap dan sambilan untuk bisa menjalankan hobi juga. Karena Semen Padang kan punya klub bolanya. Saya direkrut di kawan pengangkatan saya 89. Karena bagaimanapun saat zaman kita sepak bola itu kita mikir masa depan dulu. Berbeda zaman sekarang. Saya laga pertamanya itu ikut kompetisi tahun 86. Saya bermain waktu itu melawan Nia Mitra di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Debut di Surabaya. Ya. Skor waktu itu masih kan? Kita kalah itu 2-1 tapi menang lawan Perkesa. Kedua kali pertandingan. Kita ke Galatama.
Saya ingatnya kita itu tim yang sangat bagus itu, karena kita pemain-pemain yang lebih banyak dari pemain Sumatera. Kebetulan itu yang pemain dari luar Sumatera, cuman Mas Kuraung dari Makassar. Ya, kita bisa menjuarai Liga, Piala Liga 92. Ya, kita semua putra daerah dari Sumatera. Di sana ada Topi Yunus, ya Mas Kuraung, Delvi Adri, Endra Susilo, ada Abdal Yusra, ada Endra M, Nil Maizar juga, ada Trisno Pandi, ada Aspinal, itu lengkap semua. Ada Anton Sneville, Abdul Aziz, Ahmad Sukri, kita lengkap semua. Ya bukti kita bisa juara Liga. Kita sesudah itu 82 juara Liga. Ya, generasi yang bagusnya 92. Yang pertama itu generasi pertama Aprius, Saprianto, Aspinal, ada Suwarno, ada Muarman di sana, ada Dalan, yang Dalan. Itu generasi yang pertama. Generasi keduanya generasi kami. Ya, karena pemain-pemain kita yang dari putra daerah juga lebih banyak. Ada tambah lagi dari Sumatera, Aceh, Medan. Kita telah banyak pemain-pemain yang Sumatera, kecuali Mas Kurauf yang dari Makassar. Mungkin ya, saya rasa memiliki lebih tinggi, saya rasa fanatismenya itu, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, ya. Kalau masalah, iya masalah materi begitu wah, tapi kemauan yang luar biasa, yang nggak mau kalah, mental juaranya ada, ingin yang terbaik, tidak memikirkan masalah lain, tapi ingin mencari prestasi yang lebih baik, kekompakan, tanggung jawab, mau kerja sama-sama, itu yang jelas. Mungkin generasinya berbeda loh. Ya, zaman saat kita ingin tidak memikirkan sesuatu, tapi ingin tampil lebih baik. Karena persaingan itu menjadi pemain inti itu sangat sulit. Jadi selalu ingin bermain, jadi tidak mikir macam-macam. Ingin main. Mungkin itu motivasi itu kan lebih kuat saya rasa. Kalau sekarang kita zamannya berbeda lagi sudah zaman. Pertama, kekompakan, kemauan, mau kerja keras, mau sama-sama. Itu yang terpenting. Kalau tim, kalau udah kompak, apapun itu akan kuat. Kalau saya bicara, tapi kadang-kadang ya kita bicara mungkin perbedaan tahunnya itu. Kalau dulu itu mau cari tampil dulu. Kita mau cari tampil, itu yang terpenting. Kalau yang lain kita pikirin nomor 2. Tapi sekarang kita mungkin berbeda lah zamannya kan. Mungkin. Nah sekarang mungkin yang tanggung jawab itu aja mungkin yang harga diri yang pertama mungkin. Rasa kedaerahannya sangat kuat kan? Itu yang terpenting. Mana-mana naik bus. Jakarta kita naik bus. Naik bus. Itulah duka dukanya kita zaman-zaman. Tapi naik pesawat mulai tahun berapa? Kita kalau liga dari Lampung naik bus, ke Jakarta naik bus. Kalau kita di Jakarta, kita ke Semarang naik bus, ke Surabaya naik kereta api, mungkin ke Kalimantan kita naik pesawat. Tapi itulah enak. Ke Aceh aja kita naik bus, Medan Aceh naik bus, tapi nikmat, enjoy, enak. Rasa kebersamaan itu, yang lebihnya itu kita selalu gembira. Kalau sekarang naik bus. Itu kita kalau Aceh kemana? Bus, bawa bantal tidur. Tapi kita enjoy itu nikmat. Kira-kira apa lagi kesulitannya selain transportasi yang zaman itu? Ya yang lain nggak ada masalah sih. Salah ya, kalau penghidupan salari kita ya sesuai zaman juga sih. Kalau dibanding sekarang ya enggak, berbeda.
Kalau dibanding sekarang kita mau ingin bola lagi kan. Kalau dulu, Pasti lihat sekarang enak namanya. nah, oke. Tapi perbedaannya kita zaman kita itu ya kita tetap happy aja. Ya, cukupan untuk kehidupan pas lah. Tapi mewah sekali tidak. Itu maka saya bilang kan tim itu tim bagus ya sampai kita bisa 8 besar ya mungkin kita kalah sama Jepang ya walaupun pertandingan itu ya kita bisa menang di sini ya tapi kita kalah 11-0 ya. Sesuatu kita jauh kalah semua ya. Cara taktikal, cara bermain ya, Komplek ya? komplek. Kebetulan dia pemain top ada di sana, ada Ramon Diaz, David Visconti, ada Everton, pemain Brazil yang cukup bagus. Kita tidak tahu sendiri Ramon Diaz, zaman-zamannya Maradona, termasuk pemain junior Argentina yang termasuk terbaik. Tapi karena satu hal dia pergi ke Jepang, dia membangun sepak bola di Yokohama, tim yang super sekali. Ya. Walaupun kita kalah di sana, tapi kita merasa puas. Apa pelajarannya? Kita pelajaran di sana, ya kita jauh tertinggal sama timnya di Jepang di sana. Masalah teknik, masalah profesional kita, semua kita jauh kalah. Saya mungkin kalau untuk di Indonesia, ya, saya lebih suka berpelatih kayak Berce. Ya seperti pelatih Indonesia yang bawa kiprah sepak bola yang sangat baik. Dia pernah 4 besar di Korea, Shendim, ya, Shendim, dan juga pernah membawa prestasi yang juara Piala Merdeka di Jakarta. Dia seorang pelatih sangat bagus di Indonesia. Dia kebapakan, ya, dia punya ilmu yang sangat baik. Saya mungkin juara kompetisi itu yang nggak sampai. Kita pernah prestasi bagus, tahu mandek, ya. Kita finishnya nomor 4, nomor 5. Ada kesempatan kita bisa juara, problem ini. Mungkin itu aja permasalahannya. Ada kesempatan kita itu tim masuk tim 9 kali main, kita di Padang nggak pernah kalah. Om terakhir main tahun 2001 saya. 2001. Berarti saat kita lolos ke 8 besar, Ya ikut, yang main Lie Boy, itu ya. ya Errol baru muncul. Sebelumnya Sebelumnya kita di Jakarta, kita lawan PSIS, kita seri 2-2. Kalau kita menang 2-1, kita masuk 4 besar. Ya, lu pakai sistem apa ya? ya grup. Kita udah unggul lawan PSIS 2-0. Itu PSIS juara itu, yang PSIS juara. Sama Tugio Tapi ya? kita Tugio, kenanya sama Tugio itu menit terakhir lepas sama saya. Hah? Lepas sama saya. Pas masuk kotak, saya nggak bisa ngambil lagi Tugio. Itu golnya tuh jadi stand 2-2, udah tinggal berapa menit lagi. Kalau 2-1 kita lolos, bukan PSIS. Merasa bersalah saat itu? Hah? Om merasa bersalah saat itu? Pasti. Cuman berapa menit? Menit akhir, menit 84 atau 86. Karena saya nggak, memang kesalahannya beruntun loh. Saya mau ikut-ikut juga, udah dia lewat, dia kencang kan. Nyesal kali saya nggak bisa tidur saya malam. Nanti mikirnya kalau saya libas ini orang nggak jadi nih ya? Free kick, Ya free kick kan belum tentu gol. belum tentu gol. Itu penyesalan yang mungkin yang kan salah perhitungan saya. Harusnya saya ambil dulu foul dulu. Pas dia masuk dia punya kecepatan, udah jumpa sama Jul. Lawan ya. Ya. Tapi kita kan tim fair play, tim yang terbagi. Iya. Kita Bangladesh kita kan. Iya. Tim bagus itu betul. Ya mungkin kalau kita pas
waktu kita ada peluang itu Suatman lagi ambil B di Singapura. Itu 9 kali di kandang kita nggak pernah kalah itu. Jadi tim Semen Padang ini tim dibilang jauh kandang sih. Tidak pernah ada kandang. Itu peluang kita bisa juara itu. Itu persaing kita sama Yuda. Di sini pas Pak Haji Suatman ikut kursus Singapura, kita kalah ke Yuda, persaing kita. Besoknya kalah Pelita Jaya lagi. Kita. Harusnya tim tuh dua-dua tuh kita sikat. Karena performa kita lagi bagusnya. Kita ngalahkan tim-tim besar di sini. Kosong, ya Mitra kita kalahkan di sini. Makassar kita kalahkan di sini. Itu momennya sebetulnya, tapi ya kita nggak bisa juga kan. Pak Haji, bukan kita menyalahkan, ini ya susahnya kadang-kadang kita asisten begitu. Ya, itu pasti di mana kita nggak bohong. Bukan sentuhan. Kalau pemain ini biasanya pasti agak sedikit. Kita bukan apa ya, beda dia. Berarti kepala asisten, kalau yang menerusi itu risikonya gitu. Ya, kalau saya lihat ya, saya merasakan juga. Benar. Sekarang kita merasakan juga. Iya. Jadi waktu kita jadi pemain, kita mensepelekan, ya kan? Sekarang karmanya kita juga kan, ya kan? Nah, itu maka kita nggak boleh. Itu. Ada sih. Bukan kita bukan apa, beda pelatih kepala sama asisten pasti. Ya. Jadi ketika asisten ya kita itu juga. Kita merasakan yang pernah kita buat ya kita rasakan juga sekarang. Benar, beda loh. Pelatih kepala, asisten. Kita bedakan itu. 2 kali pertandingan lawan Pelita sama itu kita langsung drop turun ke bawah. Itu kesempatan kita juara. Pelita aja kita pernah kita kalahkan 3-1 di sini. Jago kandangnya itu. Top-topnya Pelita itu. Saya pendapat juga ya, pemain daerah itu lebih besar tanggung jawab ya, mungkin kalau saya mau ingin ya kita lebih mencintai pemain daerah kita sendiri, saya rasa ya, karena bagaimanapun rasa memiliki, rasa tanggung jawab ya, ini yang ada di sama materi itu yang perlu juga. Number 1 materi pemain. apakah materinya cukup dengan dana? Ya kalau kita main bagus ya dananya harus besar kan. Tapi kita nggak bisa berpatokan begitu juga. Ya. Mungkin tim yang bagus ya, tim yang solid itu tim yang saya bilang itu kita gabung 86 juaranya 92. Nggak instan ya? Jadi panjang alirannya itu ya lama kita apa ya. 86 saya gabung, 88 4 besar, pernah hampir 4% 2 tahun. Nampak prestasi agak bagus, gabung lagi kita nggak pernah pisah-pisah. Yang tambahnya kan 1-2, yang keluar nggak berapa orang. Jadi tim itu aja. Tahun 88 masuk Mas Purao, Delpi Adri, Indra Silo, semua ada gabung, Topi Yunus 90, itu tim. Jadi tim itu berjalan begitu terus. Ya kita berbalik juga. Ya. Estafetnya 2011 itu banyak pemain yang bagus, tapi hilang persaingan ke senior. Saya nggak begitu tahu permasalahan, saya nggak di senior, saya tetap di usia muda. Karena adik-adiknya mungkin kalah bersaing, jam terbangnya nggak dapat mungkin. Dari pemain itu banyak pemain lokal daerah kita juga. Ditambah lagi pemain-pemain yang dari luar mau bakat, tapi 70% itu hampir putra daerah kita. Iya. Tahun kita ambil dia harus muncul gitu, enggak. Iya. Itu mungkin persepsi saya begitu loh. Dia nggak bagus tahun ini, dia dianggap tidak bagus, hilang. Harusnya kan
Dia jalan seperti kapan mulai apanya. Sama juga kita. Irinya ya. Harusnya begitu. Kalau saya nggak salah harusnya begitu. Tapi dinilai tidak bagus, ya itulah kan saya bicara gitu sulit juga. Mungkin bisa pandang saya begitu, bisa juga enggak, bisa juga. Karena dia nggak dapat jam terbang aja di sana. Kepercayaan. Iya, kepercayaan. Sama juga kita. Kalau kita nggak dapat kepercayaan juga ya sulit juga. Sama aja sama saya muncul. Orang bilang saya dari junior itu masuk ke Semen Padang, orang di Indarung aja lucu nengok. Siapa mau dibawa? Luar biasanya Pak Haji Suatman dikasih kesempatan terus saya di pemain yang lama-lama dibuang semua, masuk saya muda-muda. Tapi saya ada kesempatan terus. Percaya. Buktinya Piala Wali Kota itu pemain terbaiknya Abdal Yusra. Saya bisa bikin 2 gol dengan gol yang bagus. Anton Snepi bisa bikin 3 gol. Itulah permulaan kami muncul itu. Sedangkan Suatman bilang, kamu 3 bulan dites. Saya ikut Piala Wali Kota itu, ya kita percaya, penampilan kita bagus ya. Kan saya bilang, kepercayaan itu nomor 1. Kalau kita pemain, kalau kita muncul, kalau nggak kasih kesempatan ya sulit. Bohong kita ini kalau nggak punya bakat, nggak dapat kesempatannya sama aja. Maka kalau saya bicara itu, saya lebih enaknya melatih di usia muda, di akademi, kayak Pizzanika kan di akademi Semen Padang jadinya. Saya bisa bikin apa aja. Saya lebih nikmatnya melatih bola itu ya di usia muda itu. Apalagi itu bakat-bakat kita lahir kan. Akademi Semen Padang kan hampir uji coba, kita masih bisa mengarahkan mental dia, ya kan? Kita bisa ngasih masukan sama dia. Begini loh. Ya kita ngasih masukan sama dia, bagaimana sepak bola ini bisa merubah semua kan? Dia bilang kita bisa gini, kita orang susah, bisa begini loh. Enak betul. Semen Padang itu akademi cukup bagus juga hari itu. Lahir Randy, lahir Pirza. Iya. Itu luar biasa kan. Pirza kan dari Semen Padang 3 tahun. Untuk kelompok usia. Kita ini bagus. Bukti kan kita bisa sama PSSI aja kita hampir kalah PSSI hari itu dicoba tuh kan. Iya. Pas 1 kita ajar kena 4 jadinya kan. Itu anak-anak tuh baru berdiri 1 tahun loh. Banyak pemain bukan bakat yang kita bisa lahir dari. Tapi itu hilangnya begitu, sayangnya begitu juga. Maka saya bilang kalau pemain muda, kalau jadi pun, kalau nggak ada jalannya sulit juga, hilang juga itu. Ya kan? Mungkin yang satu, mungkin yang saya rasakan, pemain kita ini kadang-kadang lupa. Sepak bola adalah kehidupan kita harus bertumbuh di sini. Yang pentingnya mungkin nggak perlu besar kepala, kita harus tetap humble ya. Kadang-kadang kebanyakan saya banyak juga pemain kita dari Padang ini kadang lupa itu. Jadi kalau kita udah besar, kaki besar nggak apa-apa, tapi kalau udah kepala besar yang besar itu lupa semua. Latihannya udah malas. Iya. Sekarang kita mau sepak bola kan, alangkah nikmatnya sekarang. Ya kan? Bisa merubah hidup semua. Kayak Irsat tuh kan, gajinya bisa begitu. Tapi kan dia rintis kan, emang susah juga. Irsat dari junior, mas saya dulu kan, Mendiklat junior kan. Itu aja mungkin. Sekarang sepak bola enak loh. Mungkin kalau bakat saya nggak terlalu hebat sekali, tapi kemauan aja mungkin. Yang terpenting sama saya, terutama saya akan merubah kehidupan. Saya punya prinsip, orang bisa, saya harus bisa. Dari junior itu saya bukan pemain yang termasuk pemain yang
yang dibilang punya bakat luar biasa, tapi kemauan aja terus. Saya junior, saya harus begini bisa, harus masuk tim ini saya. Saya main bola itu SMA mulai. Yang main bola dulu itu kakak saya, yang ada nama itu kakak saya dulu main di PSP. Namanya kalau di Peko sama-sama dia tahu orang itu. Dia sama Indra Sapri, Asriete, Yular di Peko. Itu dia main SMA 2, jadi dia kuliah di Unan, dia nggak mau main lagi. Tapi kalau udah rintis main bola di Makudum dia sama Indra Sapri dia. Sama Asriete yang punya Bangun Jantan, itu juniornya dia tuh. Edi Muni, itu junior dia. Saya ikut nama abang saya aja sebetulnya. Adik Peko katanya. Suatman gitu juga. Suatman suka sama abang saya, dari Peko katanya. Itu aja mungkin yang nilai jualnya, tapi saya masuk di sana kemauan aja. Kalau saya dulu bapak saya tuh 85 udah kena stroke. Saya lebih banyak laporan ibu saya. Terus saya jualan. Tapi alhamdulillah saya 86 itu saya di Semen Padang udah bergaji begitu, saya bisa bantu semua. Saya 4 orang. Ya, semua selesai semua. Kenapa sampai ke Jakarta orang tua? Kalau saya kerja di Jakarta, kerja dulu di perusahaan asing. Karena betulan orang tua saya mungkin dari Padang, nggak betah di Jakarta. Abang saya umur 4 tahun, saya atas hampir 2 tahun, saya pulang, ayah pulang ke Padang. Kalau di Padang, ayah besar di Jakarta. Jadi agak sulit di Padang kan. Ya hidup, ya nggak saya nak duduk yang hidup Jakarta lah. Susah, drop, ya ibu jualan, ya besarin cara itu aja lah. Jadi yang teringat saya akan dari sepak bola ini akan merubah semua. Itu aja inti. Kalau main bakat saya agak luar biasa, orang lebih bagus main bola. Tapi dicenam diri saya udah kesini harus maju. Semua saya bisa membahagiakan adik-adik saya, abang saya bisa membangun rumah, ya kan? Saya bisa berkeluarga, saya bisa membesarkan anak-anak dengan alhamdulillah sekarang saya anak 3. Ya sekarang yang besar kuliah di Undri udah selesai, di nomor 2 di UGM, ya. Yang tinggal lagi yang kecil ini, cewek, kelas 3 SMP, ya. Semua sepak bola saya dapat semua sepak bola. Mungkin untuk pesan pemuda saat ini, ya, ini kesempatan. Ya. Yang terpenting, raihlah ini kesempatan ini. Ini sepak bola zamannya cari duit, jangan sempat puas. Ya. Kalau Anda ada sukses, harus lebih kuat latihan lagi. Tambah latihan, jangan lupa diri. Ya. Bagaimanapun, performa itu kan tetap harus kita jaga. Gak ada bohong itu. Masalah kalau kita nggak mau jaga kondisi, kalau nggak mau latihan individual, bohong. Ya. Saya malu latihan di luar, di rumah saya latihan. Nggak mungkin saya bisa bertahan itu nggak latihan. Sampai umur 36 tahun. Kalau tidak bisa. Kalau ingin kita harus sampai itu kedua. Ya, jangan apa-apa. Apalagi saat ini kan zamannya anak cari duit loh. Kalau kita bisa 16 tahun main bola udah kaya kita dulu kan. Karena sekarang ini loh. Iya. Ya, bisa bangun apa kita? Ya. Sekarang udah bisa beli rumah. Gaji ada yang 1 M, ada ratus juta. Kita aja beli mobil susah dulu ya. Saya beli mobil itu tahun 93 baru bisa beli mobil. Iya ya. Kalau sekarang langsung bisa beli apa? Tiap kontrak kita beli ruko satu kan, beli tanah kan. Dulu beli apa kita nggak bisa kan. Tapi itulah nikmatnya, beda lagi kan. Maka saya bilang pemuda jangan cepat puas. Ya. Bakat yang Anda punya pun itu harus diasah, kayak masak pisau. Kalau secara hidup ya jangan hidup tiru aja seperti padi kan. Makin berisi makin merundu kan. Yang bisa berkepala itu. Apalagi Anda main bola 15 tahun, 10 tahun.
Anda nikmati hari tua. Ya, nggak, tapi kalau main 1 tahun, 2, 3 tahun ya cara kita lagi. Kita kontrak 1M. Kita main 16 tahun. Ya, enggak. Iya. Nggak perlu kita mungkin kerja kayak dulu. Maka saya bilang kalau pemain dulu, kalau kontrak itu nggak mau kerja dia. Ya enggak, benar nggak? Iya. Masa di karyawan. Ya kayak pemain yang bagus-bagus 1M, 500, tiap mengisi 600 kita simpan. Ingat, sepak bola bisa jadi ukuran selamanya sama kita kan. Hidup sepak bola itu beda. Maksudnya suatu saat kita akan ada masanya, maka kita harus pintar-pintar. Ya. 10 tahun kita cari 10 tahun uang nih udah. Habis itu kita mau ke depan apa? Menjadi pelatih kayak apa? Menjadi pelatih pun nggak semudah itu. Kita bayang. Kalau sekarang mungkin kalau saya mungkin saya di Semen Padang setahun lebih lagi. Dan mungkin saya lebih berkarir mungkin ke sepak bola. Ya, mungkin dengan waktu yang siksa, saya memang lebih cenderung ikut ke sepak bola karena sekarang pekerjaan pun saya nggak memikirkan. Yang lebih penting mungkin kalau bisa saya melatih di akademi lah. Saya lebih bercita-cita, lebih suka menjadikan pemain sepak bola itu.